الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk sebuah majelis yang sudah diumumkan tema dan tajuknya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dari pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita membahas dan mendiskusikan perkara besar ini. Semoga amalan yang kita lakukan dan kehadiran kita di masjid ini Allah nilai sebagai amalan saleh yang diterima di sisinya. Kaum muslimin, untuk menyingkat waktu, kita akan memasuki langsung kepada topik kajian kita, yang mana topik ini menjadi sebuah pembahasan yang tak kunjung usai di berbagai negeri dan negara di muka bumi. Termasuk salah satunya adalah negeri kita yang kita cintai bersama, Indonesia, yang semoga Allah menjaganya. Terorisme dan radikalisme. Terorisme tadi sempat disebutkan oleh Bapak Bagis Mangpol bahwa sebenarnya tidak hanya pada agama kita. Terorisme itu dan tindak teror terjadi dengan latar belakang yang beragam. Ada terorisme yang dilatar belakangi bahkan oleh kepentingan ekonomi, baik individual maupun yang sifatnya komunitas. Terjadi teror meneror, ancam mengancam, bahkan tindakan fisik terjadi. Ada pula tindak teror yang dilatar belakangi oleh kesukuan, perkelahian, permusuhan antar suku, saling mengancam, saling menghadang, terjadi di berbagai pelosok negeri ini. Begitu juga terorisme dan tindak teror terjadi dan dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Karena kepentingan politiknya dia siap meneror saudaranya sebangsa dan senegara. Ancam mengancam, membongkar aib, bahkan sampai pada tindakan fisik, memukul, membakar, menyerang. Begitu juga terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama atau mengatasnamakan agama. Dan itu tidak hanya terjadi pada agama kita. Mungkin semua kita masih ingat pada tahun 2019 terjadi penembakan besar-besaran terhadap saudara-saudara kita muslimin di Selandia Baru pasca melaksanakan sholat Jumat. Ditembak dengan senjata berkaliber berat, bukan FN ya, tapi senjata berat memang. Hingga 50 saudara kita muslim terbunuh di masjid, bukan di mal atau di pasar, tapi di masjid. Begitu juga kalau tadi diwakili oleh agama Kristen, yang berikutnya terjadi seorang biarawati di India meledakkan sebuah masjid dan membunuh sejumlah saudara kita muslim. Dan juga tidak asing bagi kita semua bagaimana saudara-saudara kita dari Rohingya, Myanmar. Ratusan ribu mereka lari ketakutan. Bayi, anak kecil, orang tua, wanita. Meninggalkan kampung halamannya.
sekarang terpencar-pencar mereka di berbagai negara. Ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak, orang tua, dan seterusnya. Dan ratusan ribu lainnya terbunuh secara luar biasa mengerikan. Itu diwakili oleh agama Buddha atau pelakunya beragama Buddha. Tapi semua itu bukan akan menjadi topik kita ya. Topik kita lebih mengarah kepada terorisme dan tindak teror yang diatasnamakan agama Islam. Agama yang suci, agama yang mulia, yang indah. Yang penuh dengan kasih sayang. Yang nabi besarnya diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai rahmah. Dalam ayatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku atau kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta ini. Kasih sayang, syariatnya penuh kasih sayang. Ibadahnya, akidahnya penuh dengan rahmah. Di situ muncul ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka yang ingin membela Islam. Punya kalau bahasa tadi ghirah, kecemburuan dan semangat terhadap Islam. Di satu sisi ghirah itu penting. Kecemburuan terhadap agama itu adalah suatu kewajiban. Tetapi ketika kecemburuan atau ghirah dan semangat tidak diiringi oleh ilmu, maka disinilah akan muncul efek negatif. Kaum muslimin yang saya muliakan, Kepala BNPT pusat menyebutkan bahwa terjadinya terorisme dan tindak teror itu di antara faktor utamanya adalah terjadinya distorsi dan manipulasi terhadap dalil-dalil agama. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, para teroris, bukan mereka tidak punya dalil dalam tanda kutip. Mereka akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang apa saja yang mereka lakukan atau mereka perjuangkan. Radikalisme juga salah satu bibit munculnya terorisme jika tidak terarah. Beliau juga, Kepala BNPT, menjelaskan bahwa setiap muslim itu ya memang harus radikal. Radikal itu artinya mengakar, mendasar, mempelajari Islam harus sampai kepada akar-akarnya agar tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah. Peluklah dan amalkanlah Islam ini secara menyeluruh. Tidak sepotong-sepotong. Yang di kanan diamalkan, yang di kiri tidak. Di depan dilakukan, yang di belakang tidak. Yang di atas, yang di bawah, semuanya. Akidah, ibadah, akhlak, iman, ilmu, dakwah. Semuanya harus sifatnya menyeluruh. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau tadi saya katakan bahwa salah satu sebab adanya terorisme dan radikalisme adalah adanya manipulasi dan distorsi dalil-dalil agama. Ya benar. Memang demikian. Saya yakin tidak ada seorang muslim yang tidak meyakini atau tidak beriman bahwa jihad bagian daripada agama. Saya yakin setiap muslim meyakini, beriman bahwa jihad adalah amalan syar'i, amalan yang mulia. Pertanyaannya, atau kalau bicara dalilnya, terlalu banyak di dalam Al-Quran. Ada yang konteksnya, redaksinya perintah. Ada yang redaksinya memuji pelakunya, para mujahidin. Ada yang redaksinya menyebutkan pahala-pahala yang akan diraih oleh seorang mujahid, seorang yang berjihad. Ada konteksnya himbauan untuk bersedekah, berinfak demi jihad fisabilillah. Begitu juga di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis Nabi. Terlalu banyak. Contoh misalkan,
Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai sekalian nabi, perangilah, tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir, non-Islam, dan munafikin. Jelas? Ayat dengan teks seperti ini terulang 2 kali setidaknya dalam Al-Quran. Begitu juga ayat yang lainnya. Di dalam surat At-Taubah, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan dalam ayat lain, Allah berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Dan perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh, sebagaimana mereka memerangi kita secara menyeluruh. Ini ayat-ayat Al-Quran ada di bagian 30 juz Al-Quran yang kita baca pagi, siang, sore, malam, terkhusus di bulan Ramadan. Tak jarang imam-imam dalam sholat membacakan ayat-ayat itu. Ayat-ayat suci. Tapi pertanyaan besar, bagaimana difahami ayat-ayat tersebut? Bagaimana pengamalannya? Tentu ketika kita berbicara tata cara pemahaman dan pengamalan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, pertanyaan besar. Kira-kira ayat Al-Quran ini baru turun 100 tahun lalu? Jawabannya tidak. Ayat Al-Quran sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu lebih. Di situ ada generasi yang hidup sebelum kita, yang telah mendengar Al-Quran, belajar dan memahaminya serta mengamalkannya. Langsung di bawah kontrol dan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Kalau kita kan belajar Islam kepada ustadz atau kepada ajengan, pada kiai, kepada guru. Tapi para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya, mengamalkannya langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pengamalannya pun dikontrol, tidak kemudian diajarkan, kemudian difahami, diamalkan, dibiarkan. Enggak, dikontrol. Kalau ada salah langsung turun ayat. Menegur, mengingatkan, merinci, menjabarkan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad, kalau boleh saya permisalkan dengan permisalan yang mudah dan sering saya sampaikan. Tak ubahnya sama dengan sholat sebagai tugas agama. Sholat 5 waktu. Terlalu banyak dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat, memuji orang yang sholat, dijadikan sebagai sifat-sifat yang mulia. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Terus wa yuqimuna qad aflahal mu'minun. Disebutkan ciri-cirinya adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Salat sebagai perintah agama dalam pelaksanaannya dibimbing oleh Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran penjelasan secara rinci tentang batas-batas waktu salat. Kapan duhur dilakukan, kapan asar, subuh, dan seterusnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada. Adanya di dalam As-Sunnah. Karena Nabi diutus, salah satu tugasnya merinci, menjabarkan Al-Quran. Sekarang ini kita di Bengkulu, kalau ada saudara kita muslim, pakai baju bersih, wudhu, sudah bagus, pakai parfum, sholat menghadap kiblat. Ikhlas, gak ingin dipuji, gak ingin ria. Sholat zuhur sekarang ini di shaf pertama. Kira-kira sholatnya bisa diterima? Saya bertanya kepada teman-teman orang-orang Bengkulu nih. Sekarang ini sholat zuhur. Kira-kira sholatnya diterima? Tidak diterima. Kenapa? Belum waktu. Loh, dia ikhlas. Dia sudah berwudu menghadap kiblat. Iya Pak, tetapi waktunya belum tiba. Kalau dia melakukan sholat belum tiba waktu, dalam keadaan tidak tahu, dia tidak berdosa. Karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah diberitahu, Pak, maaf, Bapak sholat apa? Zuhur. Belum tiba waktu, Pak.
Masih 2 jam lagi atau 1,5 menit. Bapak mohon nanti diulangi lagi sholatnya. Marah-marah dia. Kamu benci orang sholat ya? Kamu anti syariat Islam ya? Kamu jangan sok pintar menghukumin sholatnya orang salah dan tidak sah. Duh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat kepada kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Barang siapa yang mengklaim dirinya penegak sholat, ikhlas karena Allah, tapi tidak menghormati aturannya, berarti dia telah mencoreng nama baik ibadah tersebut. Dan dia berdosa. Begitu selanjutnya syarat-syarat sah sholat bisa dikiaskan tanpa dirinci. Haji, ada perintahnya dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Hitung-hitung bulan Ramadan, bulan suci yang. Lakukan haji di bulan Ramadan. Sah apa tidak? Dia wukuf di bulan Ramadan. Tidak sah. Dari mana kita tahu? Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjabarkan, merinci itu. Sama juga al-jihadu fisabilillah. Perintahnya jelas, redaksinya beragam. Pahala yang disiapkan tidak lagi diragukan. Tapi dalam pelaksanaannya, kita akan dengarkan bagaimana baginda Rasul alaihi salatu wassalam menerapkan. Salah satunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Al-imamu junnatun yuqatal min waraihi. Penguasa atau pemerintah adalah perisai bagi rakyatnya. Perang dan jihad ditegakkan di bawah komando dan izin darinya. Yang mengatakan ini bukan ustadz, bukan madhab. Ini Nabi. Oh, ini beda mazhab. Nggak ada yang beda ulama kita sejak dulu. Bahwa jihad hanya boleh dilakukan dan ditegakkan di bawah kepemimpinan komando dan izin penguasa. Kalau tadi saya sebutkan imam siapa? Bukhari. Coba kita lihat para ulama yang lainnya. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muslim. Dan sederetan nama ulama salaf. Ulama terdahulu sepakat, baik itu kitab karya dalam bidang hadis, baik dalam bidang akidah atau dalam bidang fikih, semua ulama dan fuqaha sama bahwa jihad tidak boleh dilakukan secara individual. Saya misalkan sebagai salah satu pengasuh pondok pesantren mengerahkan santri saya untuk berjihad. Tidak sah. Ilegal. Seperti sholat yang tadi, yang belum tiba waktunya, atau sholat tiba sudah waktunya dan khusyuk ikhlas tapi menghadapnya ke timur. Nggak ngadep ke Ka'bah. Maka tidak sah. Begitu juga jihad fisabilillah. Kita lihat sekarang praktek yang terjadi. Pada saudara-saudara saya yang punya ghirah terhadap Islam, mohon ghirahnya itu dilengkapi dengan ilmu yang lengkap, yang mendasar. Mengakar. Jangan sepotong. Prakteknya sekarang ada berapa kelompok jihad sih? Di Indonesia aja benderanya macam-macam. Warna benderanya, logonya beragam. Semakin kita lihat secara luas, lebih beragam lagi. Kalau pada tahun 1988 Usama bin Laden mendirikan Al-Qaeda. Berlanjut sampai pada awal tahun 2000-an. Berdiri AQI, Al-Qaeda di negeri Irak. Khusus Al-Qaeda di Irak. Berlanjut kemudian terbentuklah ISI. Belum ada ISIS. Islamic State of Iraq. Negara Islam di Irak. Yang dibentuk oleh tokoh-tokoh mereka pada waktu itu. Belum ada Abu Bakar al-Baghdadi, belum ada.
sampai berjalan waktu, berubah, berkembang, jadilah apa yang namanya ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bahasa Arabnya Daesh, Ad-Daulah Islamiyah bil Iraqi wasyam. Dalam perjalanannya kemudian terbentuk tadi Islamic State of Iraq. Perang berkecamuk di Irak, dibantu oleh Amerika, pecah perang. Dilawan oleh ISI. ISI membawahi beberapa kelompok lainnya. Ternyata nggak lama setelah itu pecah di Syria. Maka ISI membentuk pasukan khusus namanya Jabhatun Nusrah li Ahli Syam. Lebih dikenal dengan Front An-Nusrah. Bahasa Indonesianya Front Pembelaan Muslimin Syria. Pasukan khusus dipimpin oleh salah satu mereka yang dikenal dengan Abu Muhammad Al-Jaulani. Berjalan waktu, Abu Bakar Al-Baghdadi dari ISIS memerintahkan dan menekankan bahwa Al-Qaeda dan juga Front An-Nusrah harus bergabung di bawah komando ISIS. Al-Qaeda menolak. Front An-Nusrah juga tidak mau. Karena misi dan visinya beda. Menurut mereka. Sampai akhirnya saling mengecam dan saling membunuh sesama Muslim. Yang ini bersenjata memekikkan takbir Allahu Akbar. Yang di sana juga demikian. Saling membunuh antar muslimin. Luar biasa. Begitu seterusnya. Akhirnya apa? Kalau secara hukum, tadi telah disebutkan bahwa jihad harus di bawah komando pemerintah. Secara praktek, ketika jihad itu ditegakkan atau dilakukan oleh kelompok-kelompok, rentan terjadinya apa? Konflik antar kelompok dan itu akan jatuh kepada kemungkaran-kemungkaran besar. Antara lain, membunuh seorang muslim. Bagaimana dengan 1000 muslim? Yang kedua, mencoreng nama baik Islam. Yang ketiga, memperlemah Islam. Ini salah satu hukum jihad. Hukum jihad yang kedua, rinciannya adalah jihad itu ditegakkan untuk memerangi orang-orang non-muslim. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kenyataan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengklaim jihad. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Yang diperangi sesama muslim. Kalau tadi sesama kelompok mereka. Di Afghanistan juga demikian. Di situ terdapat sejumlah milisi yang bertempur satu sama lain. Kenapa? Karena jihadnya tidak di bawah pimpinan pemerintah. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad dalam pelaksanaannya diatur siapa yang boleh dibunuh dan diperangi. Kenyataan sekarang mereka membunuh sesama kaum muslim bahkan menjadi kelompok perlawanan terhadap pemerintah muslimin. Kalau di Indonesia nih, siapa sih yang diserang? Pada tahun 2011, Masjid Az-Zikra Mapolres Cirebon diledakkan. Kapan dan atau waktunya diledakkan? Saat sholat Jumat. Muslimin, saudara-saudara kita dari kepolisian, yang mungkin sebagian saudara polisi itu sedang berpuasa Senin Kemis, ada yang puasa Daud, rajin, ya, sholat Jumat, masjidnya diledakkan. Apa ini jihad? Pada tahun berikutnya Mapolsek di salah satu kecamatan di Medan diserang. Yang jadi korban pemerintah.
Kalau di luar Indonesia mungkin beberapa bulan yang lalu bapak-bapak mengikuti bagaimana peledakan besar terjadi pasca sholat Jumat di Pakistan, di Peshawar. Peledaknya Muslim. Yang diledakkan masjid. Di situ Muslimin yang sholat. Apa ini jihad fisabilillah? Ayo coba kita pikir dengan baik. Nah, menumpahkan darah seorang Muslim, kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Habisnya dan binasanya, hancurnya dunia ini lebih ringan dalam pandangan Allah dibandingkan pembunuhan terhadap satu orang Muslim. Sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab, putra Khalifah Umar Ibnu Khattab, suatu hari berada di depan Ka'bah, merenung dan meneteskan air mata. Dan mengatakan kepada Ka'bah seolah-olah dia berdialog dengan Ka'bah. Ma'a'zamaki wa'a'zama hurmataki. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Dan betapa besar kesucian dan kemuliaanmu. Tapi demi Allah, kata Ibnu Umar, nyawa, darah seorang Muslim lebih berharga dibandingkanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengatakan muridnya Nabi. Putranya Umar bin Khattab. Seorang Muslim ini, semua kita ini. Di sisi Allah lebih bernilai dibandingkan dunia dan seisinya. Dibunuh. Dosa besar. Ini satu sisi. Sisi lain, Nabi SAW setiap mengirim pasukan tempurnya, beliau berwasiat kepada prajurit tempur untuk bertakwa kepada Allah saat berjihad. Takwa itu maknanya mengikhlaskan niat kepada Allah dan prosesnya dijalankan secara ilmiah. Itu takwa. Maka beliau mengatakan kepada prajuritnya, la taqtulu walidan, wala imra'atan, wala syaikha. Jangan kalian wahai prajuritku membunuh anak kecil. Atau seorang wanita. Atau orang yang sudah sepuh. Sudah tua. Padahal perang di zaman itu kan tidak semudah di zaman sekarang. Face to face ya kan. Kalau sekarang kan bisa sambil ini berlindung di benteng ya. Perang berkecamuk. Tapi masih diperintah bertakwa. Memilih dan memilah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tidak atau jangan bermudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah. Seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Darahnya terlindungi, kehormatannya terjaga. Suatu hari, dalam sebuah pertempuran besar, sahabat Usamah bin Zaid melihat prajurit kafir musyrik yang kokoh, kuat, dan memiliki strategi tempur yang luar biasa, berhasil membunuh sejumlah sahabat Nabi. Diincar oleh Usamah bin Zaid. Aku harus berhasil membunuh dia. Kejar terus di pertempuran, diintai. Sampai pada titik tertentu, Usamah bin Zaid juga memiliki kekuatan yang cukup. Dilumpuhkan itu, prajurit kafir tadi. Dirobohkan ke tanah dan pedangnya sudah di sini. Saat di detik-detik itu, si musyrik tadi mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Usamah bin Zaid terdiam. Ini bukan anak kecil. Ini orang kuat. Kalau saya lepas, bisa saya terbunuh dan kawan-kawan saya, tentara yang lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Maka di detik-detik yang sulit itu, Usamah bin Zaid mengambil keputusan bahwa saya harus tebas ini orang. Ditebaslah sampai mati. Berita ini sampai kepada Nabi. Siapa Usamah bin Zaid? Orang kesayangannya Nabi. Saat berita itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid sambil dengan nada yang marah dan wajahnya memerah. Rasul mengatakan, "Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid terkejut.
Beliau mengatakan uzurnya, "Ya Rasulullah, innama qala khaufan min sayfi." Dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku. Kata Rasulullah, diulangi lagi. Apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Diulang oleh Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, apa kau telah belah dada orang itu? Sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Usama bin Zaid mengatakan, ya Allah, seandainya aku belum masuk Islam pada waktu itu, untuk kemudian aku masuk Islam, menebus dosa besarku itu. Musyrik, tentara yang kuat, berhasil dilumpuhkan. Dan Usama bin Zaid dalam keadaan emosi melihat saudara-saudaranya, teman-temannya sesama prajurit dibunuh oleh dia. Tapi tetap kalimat la ilaha illallah punya nilai dan kehormatan. Apalagi orang yang sholat muslimin. Masjid-masjid diserang. Nah, ini cara penerapan jihad yang bukan pada tempatnya. Selanjutnya, kita lihat kaum muslimin yang saya muliakan. Salah satu perangkat tempur atau jihad adalah mempersiapkan pasukan. Kekuatan, baik secara kualitas maupun kuantitas pasukan. Nah, ini penting, Indonesia harus meningkatkan pasukannya ini. Kekuatan tempurnya. Ya, karena memang ini perintah agama. Ini perintah agama. Bukan perhitungan politik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal. Ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan, kata Allah. Oleh kalian kekuatan, tempur, prajurit, persenjataan yang membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Apalagi Indonesia primadona. Indonesia memiliki nilai strategis ekonomi internasional dan nilai strategis militer internasional. Mau jadi perebutan ini Indonesia. Harus punya wibawa, kekuatan. Barakallahu fikum. Nah, perintah dalam ayat ini dijelaskan oleh ulama kita bahwa yang boleh dan dibenarkan melakukan persiapan tempur, latihan perang itu adalah pemerintah muslimin. Bukan individual, takmir masjid, ormas tertentu, pondok pesantren mengajak santri-santrinya latihan perang. Kalau kita mendengar di Indonesia banyak sekali itu latihan perang. Di Aceh, di Poso, di Sulawesi Tenggara, di Papua, dan banyak tempat lainnya. Nggak tahu di Bengkulu ada nggak latihan perang? Jangan-jangan ada, cuma kita nggak tahu. Ya. Kaum muslimin yang saya muliakan, latihan perang seperti ini, walaupun diatasnamakan agama Islam, ketahui bahwa itu adalah ilegal. Ilegal secara hukum Islam dan ilegal secara hukum positif. Kalau itu dibiarkan akan menjadi suasana yang berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Ini adalah contoh-contoh aturan jihad. Barang siapa yang karena ghirahnya ingin membela Islam, menegakkan jihad tanpa mempedulikan aturan-aturan jihad, maka dia telah mencoreng nama baik jihad itu sendiri dan nama baik Islam. Perlu diketahui bahwa keberadaan kelompok-kelompok teroris ini memang juga tidak lepas dari adanya gerakan negara-negara adidaya dan adikuasa. Ini yang perlu diwaspadai. Bahwa negara-negara adidaya dan adikuasa yang dulu di masa imperialisme menjajah berbagai negara di dunia. Sepasca Perang Dunia II, banyak negara-negara merdeka. Terus beberapa negara muslim termasuk Indonesia, Malaysia, beberapa negara Arab, dan yang lainnya. Nah, negara-negara adidaya dan adikuasa ini ingin mempertahankan hegemoni mereka di negara-negara mantan jajahan.
ingin membuat negara-negara mantan jajahan ini tetap memiliki ketergantungan politik, ekonomi, militer kepada negara-negara adikuasa dan adidaya tadi. Bagaimana caranya? Diciptakan instabilitas keamanan. Di mana mereka memberdayakan kekuatan sebagian rakyat yang tadi memahami agamanya secara sepotong-sepotong. Walaupun nggak bisa dipungkiri, Indonesia dalam sejarah bangsa ini, terkhusus pasca kemerdekaan 1945, mengalami tindak teror dan terorisme yang dahsyat luar biasa. Hanya karena Allah diselamatkan. Hanya karena Allah. Para nenek moyang kita, para pejuang bangsa ini, insya Allah mereka orang-orang yang mengerti, memahami nikmat Allah dan karunia-Nya. Kemerdekaan itu diabadikan oleh beliau-beliau dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan atas berkat rahmat Allah. Nggak ada, mereka nggak mengatakan atas perjuangan kami. Atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan ini diraih. Mereka dulu orang-orang yang sholat. Menghormati agama. Perjuangan kemerdekaan diiringi dengan pekikan takbir Allahu Akbar di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka dari itu penting kondisi ini dibaca oleh negara-negara adidaya dan adikuasa, kekuatan muslimin dan ghirah muslimin Indonesia. Tapi sayangnya umat Islam kurang menyadari hal ini. Di antara pintu-pintu terorisme adalah pelanggaran terhadap sunnah Nabi dari beberapa sisi. Contoh, mengkritisi pemerintah secara terbuka. Membongkar kekurangan dan keaib-aib pemerintah baik pribadinya maupun kebijakan-kebijakannya secara terbuka demonstratif. Di mimbar-mimbar Jumat, mimbar tablik akbar, khutbah hari raya, buletin-buletin, bahkan di dunia maya sudah tak terhitung, tak terhingga. Mengkritisi pemerintah dengan alasan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Islam tidak mengajarkan kebebasan berbicara. Islam mengajarkan adab-adab berbicara. Ada adab-adabnya. Ada aturan-aturannya. Salah satu contoh Islam rahmatan lil alamin. Contoh sunnah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmah, kasih sayang untuk alam semesta, termasuk untuk sebuah bangsa dan negara. Untuk rakyat adalah, mari kita dengarkan bersama bagaimana bimbingan sunnah Nabi dan bagaimana aturan yang dibuat oleh manusia. Pemerintah, layaknya manusia, sama seperti kita. Bisa lupa, bisa salah, bisa lalai. Ya kan? Kita nih sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah memimpin sebuah negara kalau boleh dibahasakan. Negara dengan ukuran wilayah 15 kali 20 meter, 300 meter persegi, luas rumahnya. Rakyatnya istri dan 2, 3, 4, 5 anak. Rakyatnya. Urusannya, urusan kenyamanan istirahat, ekonomi, makan, minum, sekolahnya anak-anak, kesehatan, itu urusannya. Bersama itu, kita mengakui enggak bahwa kita sebagai pimpinan keluarga pernah berbuat salah? Ya, baik terhadap istri atau terhadap hak anak-anak kita. Maukah kita tiba-tiba anak kita yang tidak setuju dengan kebijakan kita sebagai ayah, baik tentang pendidikannya atau permainannya, tiba-tiba dia marah lari ke depan rumah, teriak-teriak.
Ayahku jahat, ayahku tidak adil, ayahku ini dan itu. Tetangga pada dengar semua. Kehormatan ayah jatuh. Aib rumah tangga didengar orang. Apalagi kalau dia anarkis, ngelemparin kaca. Atau dia ngambek, lari dari rumah. Apakah kita sebagai ayah mau diperlakukan seperti itu? Semua kita menjawab tidak. Lalu bagaimana dengan rumah tangga besar? Negara. Yang urusannya nggak usah disebutkan sekarang, nggak cukup. Musuh negara ini banyak dari dalam dan luar negeri. Banyak sekali. Sekarang ini di negeri kita berkeliaran intelijen asing. Melalui ekonomi, melalui pendidikan, melalui budaya dan seterusnya. Intelijen asing di negara kita. Negeri primadona ini. Nah, kaum muslimin, sekarang coba kita ikuti bagaimana yang rahmatan lil alamin diutus oleh Allah. Mari kita dengarkan. Di antaranya, Nabi kita mengatakan, "Man ra'a fi amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu laisa ahadun kharaja minas sultani shibran, famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mendapati kekurangan yang pada pemerintahnya, barang siapa yang melihat sebuah kekurangan pada penguasanya, yang dia benci terhadap kebijakan tersebut atau kekurangan tersebut, maka hendaknya sabar. Karena barang siapa yang keluar dari sikap patuh dan taat kepada pemerintahnya, atau menentang penguasanya, sejengkal saja, sejengkal nih, perumpamaan bentuk penentangan yang gak terlalu banyak. Tapi dia sengaja menentang. Maka kemudian dia mati. Dia wafat dalam kondisi seperti itu. Sungguh dia mati di atas prinsip jahiliyah. Ini satu bimbingan Nabi. Bimbingan lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sayakunu a'immatun min ba'di la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Akan datang nanti sepeninggalku penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan petunjukku sebagai prinsip negaranya, tidak mau menjadikan sunnahku sebagai prinsip negerinya. Sudah, kita lanjutkan nih. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Dan akan ada di sekitar penguasa itu tokoh-tokoh yang kata Nabi, Masya Allah, kolbunya kolbu syaitan ada di tubuh manusia. Kira-kira akan memberi ide-ide yang baik dan saran-saran yang bermanfaat bagi negeri dan bangsanya, atau sebaliknya. Sebaliknya. Karena syaitan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Berarti kondisi pemerintahan yang cukup membahayakan ini. Sahabat Hudzaifah yang mendengar hadis ini dari Nabi tidak berlogika, tidak mencoba mencari-cari jawaban sendiri, bertanya kepada beliau ini yang rahmatan lil alamin. Mada asna'in adraktu dzalika ya Rasulullah. Apa yang akan kulakukan kalau aku menemui pemerintah, penguasa yang seperti itu, wahai Nabi? Maka Nabiur Rahmah ini menjawab, tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Tetaplah engkau patuh dan taat kepada penguasa yang seperti itu sekalipun, dan walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Ya kalau merampas zaman dulu manual kan ya. Kalau sekarang kan macam-macam tuh. Ada aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu, habis uang kita. Tapi kata Nabi SAW, tetap kamu patuh dan taat. Hadis kedua.
Hadis ketiga, beliau mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang memiliki kritikan di antara kalian ini kepada pemerintahnya, jangan ditampakkan secara demonstratif. Falyakhud biyadihi wal yakhlu bih. Hendaknya dia menyampaikan kritikan itu secara tertutup dan rahasia. Mungkin ada logika akan menjawab, "Loh Pak Ustadz, sudah disampaikan kritikan secara terbuka melalui mimbar Jumat aja nggak dipeduliin. Sudah terjadi orasi-orasi di bundaran HI dan yang lainnya nggak peduli. Sudah dibakar dan dilemparin, masih saja terus. Apalagi nasihat itu disampaikan secara tertutup. Wah, diketawain kita." Itu logika kita. Biasanya logika ini sudah terbentuk dengan model pendidikan barat dan timur nih. Bukan pendidikan rahmatan lil alamin. Ya. Itu pendidikan barat dan timur itu apa? Kebebasan berbicara. Kebebasan memilih. Kebebasan ini, kebebasan itu. Hati-hati. Ini adalah politik adu domba. Nah, logika yang tadi dijawab oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sebelum Napoleon dan yang lainnya. Beliau menjawab, "In kubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi." Jika nasihat dan kritikannya yang disampaikan secara tertutup tadi diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sungguh orang tadi telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Jadi nanti di hari kiamat, ketika ditanya oleh Allah, "Kamu melihat kemungkaran pada penguasamu, apa yang kamu lakukan?" "Ya Allah, aku sudah menyampaikan nasihat. Dengan santun, ilmiah, datanya sudah saya berikan. Tapi nggak diterima ya Allah." Ya sudah. Hidayah bukan di tangan kita. Jangan provokatif. Nah, mengkritisi pemerintah atau budaya mengkritisi pemerintah secara terbuka. Termasuk melalui acara-acara diskusi di media massa. Sekarang ini kan banyak dialog-dialog, diskusi dihadirkan dari DPR, dari institusi ini. Ya, wah, rakyat dari Sabang sampai Merauke lihat. Pemerintahku saling bongkar aib, saling bahkan sampai hampir mau melempar kursi. Ya, loh, jangan, berbahaya. Oh, ini sebagai kontrol Pak Ustadz kepada pemerintah. Mengontrol pemerintah telah dibimbing oleh Nabi. Jangan ikut bimbingan barat dan bimbingan timur. Kita diadu domba. Kebiasaan dan budaya mengkritisi pemerintah secara terbuka itu akan membuka peluang dan kesempatan bagi provokator pengadu domba antar elemen di negeri ini. Di saat itu kita sibuk bertarung antar kita. Ya. Kalau tadi Pak Asep sudah menyampaikan, kita ini sebenarnya kuat loh. Sebenarnya, iya kuat Indonesia. Bahkan tentara kita terhitung dalam sejumlah event internasional itu juara di beberapa bidang. Menembak ini dan itunya juara memang, diakui. Ya. Tapi sekarang kita sibuk bertarung di momen nasional ini. Ada provokator-provokator yang dikemas dengan kemasan ilmiah, kemasan membela rakyat kecil, kemasan membela keadilan, kemasan ini, itu. Sabar. Wahai kaum muslimin yang saya muliakan, Indonesia sekarang ini sangat butuh kondisinya ini kembali kepada Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka berbahaya. Maka saya sampaikan kepada saudara saya yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini. Anda punya nasihat, sampaikan dengan cara yang terbimbing oleh bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, bukan tidak ada syubhat dalam hal ini.
Mereka berdalilkan dengan satu dalil, ya, kelompok ekstremis ini, ya, bahwa Nabi mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Jihad yang terbaik adalah mengucapkan kritikan yang benar di hadapan penguasa yang jahat. Betul. Hadisnya sahih. Coba perhatikan. Menyampaikan kritikan di hadapan penguasa. Bukan di mimbar. Bukan di alun-alun. Bukan di perempatan-perempatan jalan. Baru kemarin saya pulang dari Polda Sulawesi Tenggara. Sebuah kajian. Baru keluar dari Mapolda. Di sana sudah ada mobil-mobil dan truk-truk dengan salon-salon yang besar berteriak-teriak. Ya. Mengkritisi pemerintah dan menuntut Polda untuk bertindak. Baru ini keluar. Baru selesai kajian. Dengan alasan apa? Undang-undang melindungi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kaum muslimin. Berikutnya yang penting saya sampaikan adalah contoh lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah itu bagian dari agama kita? Terlalu banyak ayat dan hadis tentangnya. Tetapi Islam yang memerintahkan semua muslim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga meletakkan aturan-aturannya. Ketika aturan itu ditabrak, yang terjadi bukan hal yang positif. Bukan stabilitas yang muncul, tetapi instabilitas yang terus menghantui kita. Amar ma'ruf nahi mungkar ada wilayah-wilayahnya. Saya kasih contoh misalkan wilayah. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah. Nabi mengatakan, perintahkan anak kalian menegakkan sholat pada umur 7 tahun. Kalau dia melanggar, nggak mau sholat, umur 7-8 tahun boleh dipukul? Nggak boleh. Kalau sudah 10 tahun, kata Nabi, dia tidak mau menegakkan sholat, boleh dipukul. Tapi tentu memukulnya dengan aturan agama dan aturan medis. Nggak cukup waktu merincinya. Tetapi diberi wewenang ayah atau juga ibu untuk memukul anak. Ketika dia tidak mau menegakkan sholat, umurnya berapa? 10 tahun. Sekarang kita melihat anak tetangga nggak sholat, umurnya 13 tahun. Bolehkah kita tiba-tiba memukul anak ini? Jawabannya nggak boleh. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar pada tahapan kedua. Nasihat dengan lisan. Wahai anakku, kamu anak yang soleh. Bapakmu itu soleh loh. Yuk sholat, ikut ke masjid yuk. Atau kita memberikan laporan kepada ayah ibunya bahwa anak ini soleh sebenarnya, cuma butuh perhatian. Dengan lisan. Tapi dengan kekuatan, bukan wewenang kita. Barang siapa yang melampaui wewenangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia belum mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya. Kita lihat dalam skup yang lebih luas. Di Bengkulu ini misalkan ada, semoga tidak ada, kafe-kafe yang menjual minuman keras, atau memperdagangkan obat-obat terlarang, atau perbuatan yang malu untuk disebutkan. Kita ini sebagai takmir masjid, sebagai yayasan ya, Islam sosial atau pondok pesantren, karena ghirah, karena semangat untuk ingkar mungkar, mengerahkan santrinya atau ormasnya menyerang kafe-kafe atau tempat-tempat maksiat tadi secara fisik, membawa pentungan, bahkan ada yang bawa parang, diseranglah tempat itu. Mungkin kepada Bapak polisi saya tanya, itu dibolehkan nggak secara aturan? Nggak boleh. Ini secara aturan nih undang-undang. Secara agama lebih-lebih nggak boleh. Kenapa? Karena Islam mengatur itu wewenangnya waliul amr. Tugasnya kita sebagai rakyat melapor dan memberikan data yang valid. Nih Pak polisi, gini. Ini buktinya, monggo silakan. Sambil doa kepada Allah, ya Allah beri kekuatan Bapak polisi kita untuk mengingkari kemungkaran yang kau murkai ini ya Allah.
Doa. Beri kekuatan iman kepada pemerintah kami, ya Allah, untuk menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mendatangkan azab-Mu, ya Allah. Doa. Nah, sekarang di Indonesia, apa yang terjadi? Di situ sejumlah kelompok-kelompok mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan petikan takbir Allahu Akbar. Apalagi pakai baju-baju putih dan serban-serban, lebih islami lagi. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Sampai di Jawa Barat, di daerah Banten, ada sekelompok tadi yang mengatasnamakan Islam menyerang sebuah acara yang ada di situ. Maaf, tari Jaipong itu. Diseranglah sampai salah satu orang di sana Muslim mati terbunuh. Kira-kira mana yang lebih besar kemaksiatannya di sisi Allah? Membunuh seorang Muslim dengan minum khamr. Dua-duanya haram. Dosa dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Masing-masing ada dosisnya. Barang siapa yang memberi dosis yang lebih, akan overdosis. Dengan kata lain, ilegal. Nggak sah. Nah, sekarang di Indonesia terjadi. Banyak kelompok ini, kelompok itu. Ormas ini, ormas itu. Masing-masingnya punya pasukan paramiliter. Pakai sepatu PDL. Pakai baju aparat. Ya. Punya yel-yel. Ormas yang lainnya juga demikian. Pondok pesantren yang itu juga demikian. Bahaya ini. Berbahaya. Ini butuh penertiban. Kalau enggak, ini ancaman terorisme. Karena bibit-bibit terorisme ada di situ. Harus segera dihentikan. Ormas yang kegiatannya seperti ini wajib dilarang secara syariat Islam dan secara aturan yang berlaku. Kemudian berikutnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang punya ghirah, semangat keislaman yang tinggi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Yang punya keinginan baik, kita nggak inginkan menuduh keinginannya jelek. Insya Allah niatnya baik. Tetapi niat yang baik, kalau tidak diiringi dengan ilmu yang benar, jadi salah. Jadi berbahaya. Nah, punya ide dan keinginan untuk mendirikan negara khilafah. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasung, mengajak masyarakat luas untuk menjadikan negeri, bukan hanya di Indonesia itu. Di berbagai negara. Ingin menjadikan negeri tempat dia tinggal sebagai negeri khilafah. Dan bahwa cara dan sistem yang ada adalah sistem kafir yang tidak boleh dibiarkan. Sama dengan kelompok teror. Cuma yang ini nggak memakai kekerasan. Kelompok yang ini tidak memakai peledakan bom, pembunuhan, dan seterusnya. Tetapi dia melakukan kegiatan-kegiatan demo sana, demo sini, mencerca pemerintah melalui berbagai media. Dengan keinginan mendirikan negara khilafah. Perlu diketahui, khilafah itu hanyalah salah satu sistem. Dia itu sistem. Khilafah, kalau ternyata tidak menerapkan syariat Islam, ya sama dengan yang non-khilafah. Demonstrasi ingin mendirikan negara khilafah, tapi demonstrasinya mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Lah kira-kira sholat zuhurnya gimana? Belum mendirikan khilafah, rukun Islam yang kedua saja masih diabaikan. Kaum muslimin, ini penting. Anda menginginkan negara ini berdasarkan khilafah. Tulis dalam satu tulisan yang ilmiah, santun, hikmah, sampaikan kepada pemerintah. Ini Pak Gubernur, ini Pak Presiden, ini Pak DPR, ini Pak Polisi, usulan dan ide dari kami. Kalau sekedar ide boleh nggak Pak? Boleh saja. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, kamu doa. Ya. Tapi kalau ide tersebut
diiringi dengan upaya untuk merongrong wibawa pemerintah atau merobohkan pemerintahan, ini yang tidak dibenarkan dan wajib dihentikan. Kaum muslimin, semoga negeri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mirip dengan ide khilafah. Saya pikir mungkin kita semua paham ya kelompok yang punya ide khilafah ini. Semoga Allah berikan hidayah kepada semua kita. Ada jenis yang kedua. Sama prinsipnya. ISIS juga sama khilafah, Daulah Islamiyah. Kalau ini diberi nama khilafah. Yang berikutnya menamakan prinsipnya dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Yang ketiga ini gerakannya lebih samar, lebih sistematis. Masuk menyusup ke sana kemari. Akan sampai pada satu titik di saat mereka sudah berpandangan saatnya kuat, mereka akan melakukan gerakan senjata. Yang ketiga ini penting untuk diwaspadai oleh semua kita. Termasuk, maaf saja, tadi dari Bapak Bagis Bangpol menceritakan bahwa ternyata ada orang Bengkulu gitu ya. Jangankan maaf Pak, kita nih orang sipil Bengkulu atau Lampung atau Jawa Timur. Maaf nih ya, saya sebutkan. Dari anggota kepolisian ada yang terpapar terorisme. Dari TNI juga ada. Daengkoro di Poso itu kan disersi TNI. Saya ditemui oleh seorang polisi di Makassar menghadiri kajian sambil menangis membawa anaknya. Nangis dia bahwa istri saya lari Pak Ustaz. Kenapa lari? Dia menganggap saya sudah kafir dan pemerintah ini pemerintah kafir. Dia ingin berjihad bergabung dengan ISIS. Terus saya tanya, kok bisa Pak? Ya itulah Pak, saya juga salah. Membiarkan istri saya bergaul dengan dunia maya. Belajar Islam dari Google. Dari situ mulai terpapar dia. Seorang anggota polisi dari Depok berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Jadi ini memang berbahaya. Bisa menyerang siapa saja. Merobohkan banyak hal. Perlu waspada. Tapi waspadanya ilmiah. Waspadanya itu jangan serampangan. Nanti tabrak sana tabrak sini. Nah, kembali kepada jenis yang ketiga, Daulah Islamiyah, khilafah. Yang ketiga, wilayatul faqih. Apa ini? Ini adalah akidah kelompok Syiah. Yang salah satu akidahnya adalah bahwa seluruh negara di muka bumi harus tunduk patuh di bawah kekuasaan imam-imam Syiah. Wilayah itu kekuasaan. Al-faqih para imam. Nah, prinsip wilayatul faqih ini juga memiliki kelompok-kelompok teroris seperti Hizbullah. Pimpinan siapa? Hasan Nasrullah di Libanon. Kekuatan bersenjata yang cukup kuat. Memiliki rudal-rudal. Kalau teroris Indonesia nggak punya itu rudal. Paling bom panci. Kan gitu. Kalau di sana sudah luar biasa. Kelompok milisi Houthi di Yaman bisa menembakkan rudal yang diarahkan ke Mekah. Bayangkan Mekah dijadikan sasaran. Rudal. Jadi ini memang kekuatan teroris yang cukup luar biasa. Nggak mungkin kalau sipil punya itu. Ada pihak di belakangnya. Berapa mungkin ada pihak-pihak berupa negara? Ya. Kejadian maaf saja. Kita kembali pada tahun 2001 di bulan September. Ada terjadi apa? Penyerangan ke Menara Kembar di New York dan Pentagon di Washington. Maaf ya. Pentagon itu bukan kayak kantor gubernur. Betul-betul steril itu.
Jangankan hanya ada pesawat sipil mau nyerang ke situ. Rudal dengan kecepatan tinggi bisa dibaca dalam jarak ratusan kilometer. Bisa dirontokkan itu. Dengan kekuatan radarnya, ininya, itunya. Polisinya dunia ya. Pentagon pusatnya. Loh, ada sebuah pesawat sipil ya, masuk menyerang ke Pentagon. Satu. Yang kedua, menara kembar. Yang diserang itu kan bagian 3/4 ke atas. Pesawat. Bukan sini loh ya. Sini. Dengan bahan bakar yang ada di pesawat itu akan bisa membakar ini. Ternyata itu roboh sampai ke pondasinya. Ada apa di balik ini? Allah Subhanahu wa taala, pembela muslimin dan syariatnya, terbongkar melalui perselisihan internal antar mereka. Bahwa itu memang ada dukungan. Bagaimana peledakan itu ya di atas bisa roboh sampai pondasi. Ini ada kekuatan bahan peledak di luar bahan bakar pesawat. Kaum muslimin yang saya muliakan, akhirnya terbongkar bahwa itu ada permainan intelijen dan militer. Lu kok bisa? Usama bin Laden mengatakan saya bertanggung jawab. Al-Qaeda mengatakan saya bertanggung jawab. Disebutkan pelakunya, Fulan Al-Ghamidi, Fulan. Ya, ternyata memang dalam sekian operasi penyerangan itu, banyak yang tidak lepas dari operasi intelijen. Kelompok-kelompok radikal ini dimanfaatkan untuk mengadu domba, untuk kepentingan politik, perdagangan, internasional, dan seterusnya. Kaum muslimin, umat Islam harus pandai. Harus belajar agamanya. Agar pandai. Nah, kembali kepada wilayatul faqih. Sekarang di Indonesia ini pada tahun 2016 sudah terjadi sebuah demo di Jakarta. Yang di tengah-tengah demo itu sudah ada bendera Hizbullah. Kapan ini terjadi? Saat pemerintah Saudi Arabia mengeksekusi 47 pelaku teroris, salah satunya bernama Nimr an-Nimr. Seorang berideologi Syiah yang disiapkan oleh Iran sebagai negara, mengatakan dengan tegas dalam sejumlah pidatonya bahwa, kata dia, semua negara ini adalah negara kafir, termasuk Saudi Arabia ini, harus tunduk kepada wilayatul faqih. Kita tidak akan menghentikan perjuangan ini sampai wilayatul faqih di muka bumi ini terwujud. Pada tahun itu, di Jakarta sudah ada bendera kelompok teroris Hizbullah. Perlu kita waspada. Jangan sampai kecolongan. Sekarang mereka bergerak masuk di kampus-kampus, di institusi-institusi. Ya. Ini juga butuh kerjasama dari semua kita. Di akhir majelis ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi penting. Bahwa dalam upaya kita bersinergi. Bersinergi itu bahasa syariatnya berta'awun. Saling menguatkan, saling mendukung. Memberantas terorisme, radikalisme. Perlu diketahui bahwa jangan sampai upaya kita dalam memberantas terorisme ini ditunggangi oleh berbagai kepentingan yang bisa mengadu domba antar elemen masyarakat. Ya. Tanpa terasa kita disibukkan dengan ini untuk kita gagal sampai pada tujuan. Nah, maaf saja wahai saudaraku. Terorisme sebagai pihak yang boleh dikata sebagai ekstrem kanan, jangan sampai dipadamkan apinya dengan cara ekstrem kiri. Ekstrem kanan yang radikal, keras, tidak mengindahkan aturan-aturan agama dalam perjuangannya.
dipadamkan dengan cara ekstrem kiri. Kalau ini ada terorisme, di sini ada liberalisme. Jangan sampai terorisme itu dipadamkan dengan upaya liberalisasi. Menghidupkan liberalisme di berbagai lini. Ini salah. Ini cara yang keluar dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum teroris, semua orang kafir itu diperangi, boleh dibunuh, ditembak dan diledakkan. Sementara yang ekstrem kiri sebaliknya. Kaum teroris, dan ini penting juga, salah satu yang diabaikan oleh mereka, bahwa walaupun orang kafir, tidak semuanya boleh dibunuh. Orang kafir nih, jelas non-muslim. Tidak semuanya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, boleh serta-merta dibunuh dan diperangi. Tidak. Islam membagi orang kafir dalam 4 klasifikasi. Pertama dinamakan kafir harbi. Kafir yang negaranya memang sudah mengumumkan perang terhadap negara kita, terhadap muslimin. Ini namanya kafir harbi. Kafir harbi ini berlaku jihad dengan syarat harus dibawa izin dan komando pemerintah. Aturannya berlaku. Kita siap enggak mau tempur? Jangan-jangan kita belum siap. Kalau belum siap, Islam mengatakan tunda. Aturannya. Yang kedua, namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah seorang kafir atau sejumlah orang kafir yang diutus oleh negaranya masuk ke negara kita. Diutus. Negaranya sedang ada gencatan senjata dengan negeri kita. Perang, tapi sedang gencatan senjata. Negara lawan ini mengutus sejumlah utusan militernya, politiknya, ekonominya, dan yang lainnya ke negeri kita. Ini namanya kafir apa? Mu'ahad. Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang ketiga, namanya kafir musta'min. Yaitu pribadi kafir, bukan utusan negara, masuk ke negara kita untuk sebuah kepentingan. Berobat, berkunjung teman, berdagang, atau yang lainnya. Musta'min ini masuk ke Indonesia dengan membawa apa? Visa. Yang diberikan oleh kedutaan Indonesia di negaranya. Visa itu mengandung makna perlindungan kepada orang asing tadi. Mungkin demikian Bapak Polisi. Visa mengandung makna perlindungan. Ada perjanjian itu. Nah, ini namanya kafir musta'min. Yang keempat namanya kafir zimmi. Orang-orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah negara yang atau di sebuah negara yang mayoritas muslim. Mungkin seperti Indonesia ini. Ya. Jumlah muslimin entah 85% atau 87%, yang lainnya berbagi minoritas. Nah, Nabi kita alaihissalatu wassalam, salah satu bimbingannya mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, fa inna rihaha latujadu min masirati 40 ama." Barang siapa seorang muslim membunuh kafir yang statusnya mu'ahad, ya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Padahal aroma surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Kayak dari Bengkulu kemana? 40 tahun. Ke Timika, saya kira mungkin setahun nyampe. Ini 40 tahun, aroma wangi surga sudah tercium. Tapi seorang muslim yang membunuh kafir, statusnya mu'ahad, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga tersebut. Bagaimana akan masuk surga? Kan begitu. Harus melalui proses yang besar dan panjang. Nah, kafir musta'min sama kedudukannya. Tidak boleh dibunuh, diambil hartanya sebagai fai, ya, disakitin, dicubit, mobilnya dihancurkan. Nggak boleh. Itu ada turis asing, pecahin kacanya. Nggak boleh, Pak. Kamu berkhianat kepada negara dan berkhianat kepada perjanjian. Sementara salah satu sifat muslim adalah menunaikan janji.
Kaum muslimin, ini klasifikasi orang-orang kafir dalam Islam yang diabaikan oleh kaum teroris. Tapi di sisi lain, kaum liberalis berlawanan 180 derajat. Ada ucapan semua agama benar. Boleh kita mengatakan itu? Haram. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima, diakui di sisi Allah hanya Islam. Semua kita harus berkeyakinan itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kita harus meyakini semua agama itu tidak diridhoi oleh Allah. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang berakidah, berideologi bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Ayat yang sering dibaca oleh imam-imam kita, "Lam yakunil ladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina," dan seterusnya. Antara lain di situ ada ayat, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrikin penyembah berhala, semuanya berada di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Itu iman kita, Al-Quran kita. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sampai ada, maaf saya sampaikan apa adanya. Adanya doa lintas agama. Campur, berkumpul, ajengan, dan pendeta, pastor, biksu di satu tempat doa. Lakum dinukum. Tidak demikian. Tetapi Islam mengajarkan kita sebagai muslim tidak boleh menyakiti orang-orang non-muslim. Apalagi kafir dhimmi. Tidak boleh mengganggu hartanya. Tidak boleh mencela kepribadiannya. Nggak boleh. Bahkan tidak boleh mencela Tuhannya di depan mereka. Dilarang di dalam Islam. Ceramah tapi di depan umum mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nggak boleh. Siapa yang melarang? Bukan Ustadz. Allah di dalam Al-Quran. Di sini perlu dibedakan. Saya lihat sering rancu. 2 hal yang tipis pembedaannya. Yaitu antara toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Yang kedua ini terpuji dan dihimbau. Tetangga kita kafir, entah Katolik, Protestan, atau Buddha dan Hindu. Istrinya mau melahirkan, hujan deras, dia nggak ada mobil. Nah, ada beca nggak di Bengkulu? Nggak ada beca. Nah, nggak ada. Mau ke rumah sakit bersalin, kita sebagai muslim punya mobil. Nggak boleh. Nafsa-nafsi. Sendiri-sendiri. Ketuk pintunya. Pak, maaf. Saya dengar mau melahirkan. Iya, Pak. Gimana caranya? Sudah, Bapak, jangan ragu. Siapkan pakaiannya. Ayo, sini, naik mobil. Berangkat. Loh, Ustaz, dia Kristen. Iya. Dia tetangga. Sebagai manusia, makhluk sosial. Antarkan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Sang ayah, suami nggak punya uang. Ini saya punya uang sedikit untuk bayar biaya bersalin. Memberi hadiah. Begitu juga saudara kita di sebelah sana Hindu. Dia mengalami musibah. Apa sajalah musibahnya. Ada yang sakit. Kunjungi. Bukankah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang Yahudi yang sedang sakit keras. Anak Yahudi. Dikunjungi oleh Nabi. Didatangi. Terlalu banyak kisah para sahabat Nabi bagaimana berbuat baik terhadap orang non-muslim. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim. Sesungguhnya Allah Maha cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini toleransi antar umat beragama. Nggak boleh kita menyerang. Maaf saja, saya kasih misal ini. Ada tetangga kita yang non-muslim mau merayakan acara keagamaannya di rumah dia, tetangga kita. Nggak boleh kita sebagai muslim marah, melempar rumahnya, atau menggembosin mobil tamu-tamunya. Nggak boleh. Tetapi di waktu yang sama, kalau ada tetangga kita non-muslim, mau berangkat ke gereja, kalau tadi berangkat ke mana? Ke rumah sakit. Ke gereja, dia nggak punya kendaraan, atau mobilnya kempes. Ya nggak dibenarkan kita mengantarkan dia ke gereja. Tapi jangan mengganggu. Kalau ada saudara kita muslim, ada tetangga kita yang Kristen ini mau berangkat ke gereja, mau dipukulin. Mobilnya mau dipecahin. Maka kita jangan. Jangan saudaraku. Loh, kamu membela kafir, membela tetangga. Walaupun dia kafir tapi dia manusia. Kita dilarang dalam agama. Kalau dia marah-marah, jangan berkelahi, laporkan kepada polisi. Ini yang saya maksud perlu dibedakan antara toleransi antar umat beragama yang dihimbau oleh agama kita dan ditekankan dengan toleransi beragama. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat untuk semua kita. Demikian kurang lebihnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.